Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 3739. Kalau yang pakai kitab halamannya 25. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahai hak yang mana itu, Ustaz? 13 baris. Dari Bawah. tuh 2 3 4 5 6 7 8. Oh, tengah-tengah. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah. Waihak, tudayyi'u qalbaka fid dunya wa qad faragallahu ta'ala min aqsamika minha wa qad qaddara laha awqatiha ma'rufatun. Oh, dia dipotong tadi itu ya. Wa qad qaddara laha awqatuha ma'rufatun indahu. Kullu yaumin yatajaddadu laka rizqun jadidun tolab tahu am lam tatlubhu. Udah. Waihak, wahai anak-anakku yang celaka. Tudayyi'u qalbaka fid dunya. Kamu sia-siakan hatimu dalam memikirkan kehidupan dunia. Gimana, Mang Budin? Kamu sia-siakan hatimu dalam memikirkan kehidupan dunia. Apanya, Kay? Iya, jadi dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam, dari malam sampai ketemu pagi lagi, yang dipikirin cuma hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dunianya. Begitu pagi dia keluar rumah, yang dipikirin ntar sore pulang kira-kira dapat banyak apa dapat dikit ya. Sore pulang ke rumah yang dipikirin ntar bini dikasih segini nerima apa kagak ya. Ntar malam mau tidur mikir lagi besok pagi nyari kemana ya gitu.
Begitu aja. Yang dipikirin setiap hari urusan dunia mulu. Masalah kehidupan dunia mulu. Gimana Bang Gis? Iya. Kalaupun ada yang mikir akhirat, mikirnya tibang dikit doang. Kayak kita nih lagi ngaji, insya Allah mikirnya akhirat dah. Lagi ngaji. Ya kebangetan amat kalau sampai ngaji masih mikirin ntar pagi gimana ya. Apa guys? Ada yang begitu? Ada. Kamu sia-siakan hatimu dalam memikirkan kehidupan dunia. Habis waktu kita sia-siakan untuk mikirin kehidupan dunia kita. Wa qad faragallahu ta'ala min aksamika minha. Padahal Allah telah selesai mengatur jatah-jatahmu dari dunia, dari kehidupan dunia. Rezeki kita, harta kita, milik kita, semuanya sudah selesai itu, dijatahkan oleh Allah. Udah tertulis bahwa besok pagi Mang Ma'ruf makan garam. Ah, orang berasa kagak. Itu udah dijatahkan tuh semuanya. Allah telah selesai menentukan jatah-jatahmu, membagi-bagikan jatah-jatahmu untuk kehidupan duniamu, dari kehidupan dunia. Semua udah dijatahkan. Nah kalau udah dijatahin terus ngapain kita puyeng-puyeng mikirin? Kita pikirin ya jatah kita tetap segono, kita nggak pikirin ya tetap segono. Gimana kemudian? Udah tuh jelas. Wa qad qaddarolaha, dan Allah sudah menakar jatah dirimu untuk kehidupan duniamu. Apa bagaimana? Udah ditakar tuh sesuai dengan kebutuhan kita. Dari mulai kita lahir sampai ntar kita meninggal, itu kebutuhannya sudah disiapkan semua. Dan nggak bakal meleset hitungan, nggak bakal salah ngitung, kagak. Pasti sesuai dengan kebutuhan kita. Ya sepi dah ini. Apa kemudian? Kita baca tiap malam Jumat itu, kita baca. Cuma emang kagak paham artinya kok. Kita baca wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langitlah rezeki kalian sudah disiapkan, wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Kita baca itu tiap malam Jumat. Makanya sebelumnya yang kita baca
wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka kepada Allah lah hendaknya orang mukmin itu bertawakal. Karena semua kebutuhan kita dan semua yang dijanjikan oleh Allah sudah ditentukan, sudah disiapkan. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Gitu. Makanya di awalnya bismillahi wa billahi wa minallah. Semua ini dengan izin Allah, semua ini dengan kehendak Allah, semua ini dari Allah. Gitu. Semua udah disiapkan. Cuma emang lagi-lagi tadi kalau kata Mang Pudin susah emang yakinnya. Gitu. Untuk meyakini bahwa semua jatah kita sudah disiapkan oleh Allah, itu masih belum yakin juga. Apa Bang Adi? Masih puyeng aja ya, masih puyeng. Auqatuha ma'rufatun indahu. Waktu-waktu pencairannya sudah diketahui dan sudah tercatat di sisinya. Pencairannya ya udah tanggalnya. Allah yang tahu kapan dicairinnya. Cuma kadang-kadang kita agak sabar aja nungguinnya. Belum waktunya lagi diminta aja, ya Allah kirimin, ya Allah kirimin. Gitu. Apa Ustaz? Padahal waktu-waktunya sudah ditentukan. Biar kata sekarang kita minta tiap hari, biar diturunin, biar dicairin, emang belum waktunya. Apa guys? Tungguin aja udah. Apa sih? Kita ngomong dia nyautin. Loh, waktu-waktunya sudah ditentukan di sisi Allah. Tinggal nanti nyairinnya ya terserah Allah aja. Sesuai dengan waktunya. Kan bisa jadi sekarang kita belum tentu butuh, belum terlalu butuh. Ntar saatnya kita butuh mah ilok. Cuma emang kadang-kadang kitanya nggak sadar, kitanya nggak sabar nungguin waktu pencairannya. Apa, Bang Ipul? Kalau guru kali bisa kasbon dulu. Nah, kalau kita mau Allah gimana kasbonnya? Ya Allah kasbon dulu ya Allah. Gitu. Kullu yaumin yatajaddadu laka rizqun jadidun. Setiap hari Allah siapkan untukmu rezeki yang baru. Setiap hari itu. Makanya kalau malam jangan tidur Bang Imam, ngajuin proposal biar ntar pagi pas begitu giliran pembagian jatahnya banyakan nih dia begitu. Ngajuin proposal ya tajaddadu laka rizqun jadidun. Setiap hari Allah menyiapkan untukmu rezeki yang baru. Jangan timbang dipikirin doang, puyeng doang pala gitu. Ntar pagi bagaimana ya? Apaan? Proposalnya. Kurang stempel berarti. Untuk minta stempelnya sama guru. Gitu. Guru stempelin apa ini proposal saya begitu. Apaan? Setiap hari Allah menyiapkan untukmu rezeki yang baru. Tolab tahu au amlam tatlubhu. Mau itu kamu kejar anggus-anggusan, amlam tatlubhu atau tidak kamu kejarnya. Pokoknya jatah kita sudah dipastikan oleh Allah. Hari ini
Bang Yani jatahnya sekian ratus ribu. Kita anggus-anggusan ya dapatnya segitu, kita santai-santai ya dapatnya segitu. Apa Bang Imam? Tolab tahu amlam tatlubu. Kamu cari, kamu kejar sampai anggus-anggusan atau tidak kamu kejar, sama ya segitu jatahnya. Hirsuka yaddahuka indallahi ta'ala wa indal khalqi. Kegilaanmu membuka cacat dirimu di hadapan Allah Ta'ala dan di hadapan makhluk. Gilanya apa Bang Ibu? Itu gilanya. Lah tiap hari jadi yang dipikirin urusan kehidupan duniamu, kegilaanmu, sampai tergila-gila sama dunia, sampai sholat yang dipikirin ono, zikir yang dipikirin ono, gitu. Gila udah. Orang kan kalau gila begitu Bang Ipul ya. Gila mancing sampai lagi ngaji yang dipikirin pancingan gitu. Gila bola sampai lagi ngaji yang dipikirin nonton bola gitu. Apa jujur? Gila itu. Sampai lagi ngaji Pak Juju lagi mikirin galon aja. Gila udah. Kegilaanmu akan membongkar aibmu di hadapan Allah dan di hadapan makhluk. Binuksonil imani tatlubur rizqo. Karena kurangnya imanmu, kamu anggus-anggusan mengejar rezeki, mencari rezeki sampai anggus-anggusan. Itu penyebabnya karena kurangnya iman. Sampai malam-malam orang-orang udah pada di rumah, dia masih di empang aja. Orang-orang udah pada pules di rumah, dia masih di pangkalan aja. Apa itu? Apa adik? Itu saking kurang imannya sampai kamu anggus-anggusan dalam mencari rezeki. Udah tuh. Jelas itu. Sesatir nambahin gak cukup. Pak Guru kali, Pak Guru. Pak Ketua kali, cukup. Bang Mak. Bagus Mono kali. Wa biziyadatihi taq'udu anit tolabi. Dan dengan bertambahnya imanmu, kamu akan bersantai-santai, takudu duduk, anit tolabi dari mencari rezeki, santai-santai aja, nggak sampai anggus-anggusan banget. Wa bikamalihi wa tamamihi tanamu anhu. Dan dengan sempurnanya imanmu,
kamu akan tidur dari mencari rezeki. Apa gimana? Dipakai pisan ini. Pagi-pagi orang-orang berangkat kerja dia tidur aja. Awan momak. Ya habis dah zaman asror. Pada tidur kalau pagi. Ini jangan salah paham ini ya. Jangan salah paham nih, tanamu anhu ntar salah paham lagi. Dipakai pisan ini mah. Ongkoh cocok lagi sama kesukaannya kan, pas nih. Emang kita tekang tidur gitu kan. Orang yang imannya tipis, dia akan anggus-anggusan mengandalkan usaha kerasnya dari pagi sampai sore. Pokoknya keyakinan dia sedikit atau banyak yang kita dapatkan itu bergantung dengan seberapa keras usaha kita. Itu orang yang imannya kurang, imannya lemah. Kalau yang imannya udah mulai nambah, dia yakin bahwa rezeki dari Allah. Cuma kita pun harus usaha. Tapi santai-santai aja usahanya, nggak usah anggus-anggusan. Itu kalau yang imannya udah mulai nambah dah dikit. Kalau orang yang sudah sempurna keimanannya, dia nggak nyari rezeki, enggak. Rezeki itu murni anugerah dari Allah. Kalaupun saya keluar, kalaupun saya kerja, ini hanya sekedar menjalankan perintah Allah, bukan dalam rangka nyari rezeki. Gitu kalau imannya sempurna. Ini mah saya kerja karena menjalankan perintah Allah. Saya ngajar karena menjalankan perintah Allah. Saya khutbah karena menjalankan perintah Allah. Gitu. Saya dekor pelaminan orang karena menjalankan perintah Allah. Kalau masalah rezeki mah itu Allah yang ngatur, begitu. Itu kalau yang sempurna keimanannya. Jadi dia kerja itu bukan dalam rangka mencari rezeki, bukan. Itu yang udah sempurna Bang Kis. Bukan tidur, tertidur lagi. Makanya kalau salah paham habis pisan udah. Jamaah asal pagi lagi rebah aja. Mana ngoroknya kenceng banget gitu. Tekor. Gitu. Udah tuh. Wa bikamalihi wa tamamihi tanamu anhu. Jadi yang dimaksud tidur di sini, aktivitas yang dia lakukan bukan dalam rangka mencari rezeki. Itu mah udah dia serahkan kepada Allah. Pokoknya jatah saya sudah diatur oleh Allah. Kalaupun saya kerja, ini hanya sekedar menjalankan perintah Allah untuk beraktivitas. Gitu. Karena ini diperintah oleh Allah, makanya saya harus kerjakan dengan sebaik mungkin. Begitu jadinya. Tuh. Begitu Bang Pudin, jangan salah paham. Ntar tanamu anhu, udah dah. Habis usaha satiri, ntar pagi nggak ngajar, Bang Ipul kagak ngajar, gitu. Bang Kes nggak keliling. Habis dah. Jadi maksud tanamu anhu begitu, dia nggak nyari rezeki, enggak. Kalaupun beraktivitas itu hanya sekedar menjalankan tugasnya sebagai khalifah, bukan dalam rangka mencari rezeki. Karena rezeki mah udah dijatahkan oleh Allah, tanpa kita cari pun itu sudah disiapkan. Gitu. Kalau orang yang imannya sempurna, paham ya, jelas ya. Ini jangan sampai salah paham doang nih saya. Jelasin tanamu anhu. Abang mak. Gantar diomelin bininya semua pada. Gara-gara nggak jadi soro asal pagi tidur mulu gitu. Jadi kalau yang imannya kurang, anggus-anggusan
mengandalkan usahanya. Kalau yang imannya udah mulai nambah, usaha tapi santai gitu. Tapi kalau yang imannya udah sempurna, aktivitasnya hanya sekedar menjalankan perintah Allah, bukan dalam rangka nyari rezeki. Jelas tuh Mabudin ya? Jadi kita dagang, kita kerja, kita usaha, kita zikir, kita wirid, ya semuanya cuma sekedar menjalankan perintah Allah. Bukan karena kita dagangnya rada lamaan bukanya, kita dapatnya banyakan. Bukan karena kita kerjanya lebih keras, kita dapatnya banyakan. Bukan karena silanya lebih lama, kita dapatnya banyakan. Bukan. Semua itu sudah dijatahkan oleh Allah. Kalaupun kita dagang, kita kerja, kita usaha, kita sila, itu sekedar menjalankan perintah Allah. Bukan dalam rangka mencari rezeki, bukan. Begitu Bang Ipul. Jelas tuh dah. Makanya nggak usah dipikirin. Jangan sampai hati kita ini yang harusnya kita gunakan untuk memikirkan kehidupan akhirat kita yang abadi, kita habiskan hati ini buat terus mikirin kehidupan dunia kita. Dipikirin pun ya nggak bakal nambah. Semuanya sudah dijatahkan oleh Allah. Kita pikirin ya nggak bakal nambah. Biar kata dari pagi sampai sore kita pikirin ya tetap aja. Emang jatahnya segitu ya tetap nggak bakal berubah. Begitu. Sayang kalau hati kita ini cuma dipakai buat mikirin kehidupan dunia doang. Tadi nggak usah dipikirin, udah aktivitas mah aktivitas aja. Keluar dari rumah ya keluar aja. Karena dipikirin ya puyeng-puyeng doang. Tidur kagak pules, makan kagak enak. Jatuh 11. Lah, udah jam 2. Ya gulam, la tukhallitil jidda bil hazli. Wahai anak-anakku tercinta, la tukhallitil jidda bil hazli. Jangan kamu campur adukan hal yang sungguh-sungguh bil hazli dengan yang main-main. Jangan kamu campur adukan hal yang sungguh-sungguh dengan hal yang main-main. Gimana, Mawar? Yang main-main ini apa? Kehidupan akhirat itu harus kita pikirin sungguh-sungguh, Kiai. Bener-bener. Ini kira-kira sholat saya udah sesuai tuntunan apa belum? Kira-kira puasa saya udah sesuai apa yang Allah pengenin apa belum? Zikir kita udah betul-betul ingat kepada Allah apa cuma sekedar ngucap di mulut doang? Kehidupan kita sehari-hari udah sesuai dengan tuntunan atau belum? Itu hal yang harusnya kita pikirin dengan sungguh-sungguh. Kalau untuk kehidupan dunia itu udah bil hazli, cukup dah, nggak usah terlalu dipikirin. Itu mah apa Ibu? Yang penting saatnya pagi, jamnya kita keluar dari rumah, aktivitas ya keluar, ntar sore pulang ya pulang. Gitu. Nggak usah dipikirin sampai banget gitu. Masalah dunia, masalah kehidupan dunia.
Yang harusnya kita pikirkan dengan sungguh-sungguh itu kehidupan kita akhirat nanti. Karena biar bagaimanapun kehidupan di dunia ini paling lama banget, paling 100 tahun. Apalagi standar usia Rasulullah umatnya 60 tahun paling. Kalaupun ngalamin sengsara, tapi jangan sampai. Ya paling cuma segitu berapa tahun. Tapi kalau akhirat, kalau kita nggak pikirin dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, iya kalau giliran kita dapat bahagia. Kalau dapat sengsara, tahu sendiri satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Gitu. Nah kalau kita nggak pikirin benar-benar, Budin, makanya jangan sampai hati kita ini kita gunakan untuk hal yang sia-sia tadi, cuma mikirin kehidupan dunia kita doang. Jangan sampai itu. Banyak hal yang harus kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Tadi tuh terutama kehidupan akhirat kita. Karena di sono kita selama-lamanya. Kalau bahagia ya bahagia selama-lamanya. Kalau sengsara ya sengsara. Ya enggak sih, jangan sampai. Cuma kan tadi satu harinya di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. 1000 tahun di dunia lah lama juga Pak Juju itu. Nah kita aja hidup belum tentu sampai 100 tahun. Ini sampai 1000 satu harinya. Apa Bayani? Gitu. Jangan kamu campur adukan hal yang sungguh-sungguh dengan yang main-main. Pisahkan tuh. Ini mah terbalik. Giliran buat akhirat main-main mikirinnya. Udah yang penting sholat. Bodoh amat dah. Mau sesuai tuntunan mau kagak yang penting sholat. Gitu. Dibalik malah. Giliran buat akhirat main-main. Bang Kis ada pesenan, gimana caranya ini customer kita, pelanggan kita nggak komplain kan, dibikin dengan serapih mungkin, sebaik mungkin, sesuai dengan pesenan yang mesen, jangan sampai ntar dikomplain, jangan sampai ntar pelanggannya kabur. Itu untuk urusan kehidupan dunia kita. Pernah nggak kita mikir begitu buat sholat kita? Ini yang mesen Allah ini. Kurunya begini nih ngerjainnya, harusnya bacaannya begini, harusnya tasbihnya segini bacanya. Jangan sampai ntar Allah komplain. Begitu. Pernah itu mikir begitu? Apa Budin? Ya giliran untuk dunia kita mikirin matang-matang. Tapi buat akhirat asal-asalan aja udah. Apa Budin? Ya Tuhan saya dilawan tuh. Tuhan. La tukhallitil jidda bil hazli. Jangan kamu campur adukan hal yang sungguh-sungguh dengan yang main-main. Kita harus tahu mana yang harus kita pikirkan dengan sungguh-sungguh, mana yang harus kita pikirkan santai-santai aja. Fa innaka ma tamakkana qalbuka ma'al khalqi kaifa yajtami'u ma'al khaliqi. Karena sesungguhnya dirimu ma tamakkana qalbuka ma'al khalqi, selama hatimu masih betah bersama makhluk, selama hatimu masih menetap bersama makhluk, kaifa yajtami'u ma'al khaliqi, dia tidak akan terhubung
dia tidak akan tersambung bersama zat yang menciptakan makhluk. Selama hati kita masih bersama makhluk, maka hati kita tidak akan bisa ingat kepada Allah, nggak akan bisa sampai kepada Allah. Apa itu makhluknya? Ya tadi itu UUD, ujung-ujungnya duit. Itu makhluk itu Bang Imam. Kalau hati kita yang kepikiran masih itu aja, masalah rezeki, masalah kehidupan dunia, susah buat ingat sama Allah, susah. Kebanyakan lupanya. Selama hatimu masih menetap bersama makhluk, dia tidak akan tersambung bersama zat yang menciptakan makhluk. Wa anta musyrikun bisababi kaifa takunu ma'al musabbibi. Kamu masih musyrik, kamu masih mengandalkan sebab, masih mengandalkan usahamu. Bagaimana kamu bisa bersama zat yang menciptakan sebab? Makanya tadi kalau orang yang keimanannya sempurna, dia aktivitas bukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dunianya, bukan dalam rangka untuk mencari rezeki. Dia mau cuma aktivitas saja, menjalankan perintah Allah, nggak ngandelin sebab, nggak ngandelin usahanya, enggak. Tapi lagi-lagi ya, bukan berarti kita nggak boleh usaha, nggak boleh kerja. Tadi kita kerja tetap kerja, cuman kita niatin ini mah cuma sekedar menjalankan perintah Allah untuk beraktivitas, bukan dalam rangka mencari rezeki. Abang mah rada susah ya yakininnya. Kalau kata Pak Juju mah dicari kagak dapet, apalagi kagak dicari. Aktivitas tetap, tapi apa yang kita dapatkan bukan hasil dari sebab yang kita kerjakan, bukan hasil dari usaha kita. Yang dagang ya silahkan terusin dagangnya, jangan berhenti. Yang usaha ya terusin usahanya, yang kerja terusin kerjanya. Tapi apa yang kita dapatkan jangan kita kaitkan dengan itu. Pokoknya yang kita dapatkan hari ini itu murni anugerah Allah. Dagangnya kita, kerjanya kita, usahanya kita, itu cuma sekedar menjalankan perintah Allah untuk beraktivitas. Karena kita ini khalifah di muka bumi. Yang namanya khalifah nggak boleh tidur mulu. Khalifah. Wa anta musyrikun bisababi kaifa takunu ma'al musabbibi. Kamu masih bergantung dengan sebab, masih mengandalkan sebab. Bagaimana bisa kamu berada bersama zat yang menciptakan sebab? Kaifa yajtami'u zahirun wa batin. Zahir dan batin tidak akan menyatu. Abang adik, puyeng amat atau mana? Makanya jangan dipikirin, udah dipikirin. Tidak akan menyatu antara zahir dan batin.
Ma tuqalu wa ma la tuqalu. Apa yang bisa dinalar oleh akal dan apa yang tidak masuk akal. Tidak akan nyatu tuh. Ini maksudnya paham kan Ustaz ya? Zohir dan batin. Zohir itu makhluk, batin itu Allah. Yang masuk di akal itu makhluk, yang tidak masuk di akal itu Allah gitu. Apa nih? Ma indal khalqi wa ma indal khaliqi. Apa yang di sisi makhluk tidak akan menyatu dengan apa yang di sisi zat yang menciptakan makhluk, yang di sisi khaliq. Nggak akan tuh. Udah jelas Ustaz Satiri, nambahin nggak cukup? Pak Guru, cukup. Apa yang ada di sisi makhluk tadi tuh masalah yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Wa ma indal khaliq itu masalah yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Nggak akan nyatu itu. Ma ajhala man nasiyal musabbiba washtaghala bisababi. Betapa besar kebodohan orang yang melupakan zat yang menciptakan sebab dan dia sibuk dengan sebab yang dia lakukan. Betapa bodohnya orang yang lupa kepada Allah yang menciptakan sebab dan dia menyibukkan dirinya untuk melakukan sebab. Nah ini pada paham kagak sih? Orang mana ngomongin rezeki pada anu semua. Oh, ngomongin rezeki orang mana pada kincep semua. Waqafa ma'atani wa tarokal awwala. Dia terhenti bersama Pak Asani. Waqafa ma'atani wa tarokal awwala. Dia berdiri bersama yang kedua dan dia meninggalkan yang pertama. Yang pertama jangan ditinggalin Bang Adi. Sarip, arahnya kemana ini? Yang pertama yang kedua. Dia terpaku bersama makhluk dan dia meninggalkan Allah. Itu. Athani maksudnya makhluk. Yang kedua, al-awwal itu Allah. Yang pertama. Jangan tuh Bang Gis. Begitu dapat yang kedua, yang pertama jangan ditinggal. Jangan terpaku dengan sebab. Jangan mengandalkan usaha kita, kerjaan kita, dagangan kita. Jangan terpaku oleh itu. Lagi-lagi rezeki itu milik Allah. Allah yang ngatur dan Allah yang menentukan. Jangan sampai kita mengandalkan sebab, mengandalkan usaha kita, tapi lupa bahwa rezeki itu Allah yang ngatur. Gitu.
bahwa sebab yang kita kerjakan pun itu Allah yang menciptakan. Jangan sampai lupa tuh sama Allahnya. Apalagi kalau sampai gara-gara usaha akhirnya ibadah kita tinggalkan. Jangan sampai kamu terpaku bersama yang kedua dan meninggalkan yang pertama. Nasiyal baqiyah wa faroha bil fani. Kamu lupa dengan zat yang maha kekal dan kamu bergembira dengan hal-hal yang akan binasa. Lupa kepada Allah, senang, sibuk dengan sebab, dengan usaha kita. Jangan sampai itu. Kebanyakan kita begitu. Terlalu mengandalkan usaha kita. Padahal lagi-lagi usaha kita pun itu Allah yang menciptakan. Tadi tuh sama kita baca juga. Wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Wa ma romaita idh romaita, dan tidaklah kamu melempar apabila kamu melempar, walakinnallaha roma, tapi Allah lah yang melemparkan itu. Apa Ustaz? Kita kerja pun itu ya digerakkan oleh Allah. Kita usaha pun, dagang pun itu memang digerakkan oleh Allah. Jadi jangan sampai kita terpaku dengan sebab itu, dengan usaha kita, bergantung dengan usaha kita. Lagi-lagi tadi ya, kembali ke awal. Bukannya enggak boleh usaha, bukannya enggak boleh kerja, bukannya enggak boleh dagang. Silahkan itu lanjutkan, tetap kayak biasa. Cuma satu yang dirubah. Kalau kemarin-kemarin kita beranggapan apa yang kita dapatkan ini hasil usaha kita, sekarang dirubah dikit. Apa yang kita kerjain ini sebenarnya cuma ngerjain tugas kita doang. Tugas dari Allah. Hasilnya itu mah tergantung ketetapan atau jatah yang sudah disiapkan oleh Allah. Udah gitu doang, dirubah gitu doang. Kerjanya ya tetap, usahanya tetap. Cuma dirubah keyakinannya. Gitu. Karena geningan banyak orang-orang yang kerjanya secara hitung-hitungan dia lebih berat, padahal kerjanya di tempat yang sama dia lebih keras usahanya, yang satu agak santai. Bisa jadi hasilnya gedean yang santai gitu. Apa Bang? Bisa jadi. Apa Budin? Kagak, Mang Budin sama Mang Sarip sama-sama narik mangkal di tempat yang sama. Jamnya sama-sama dari pagi jam 7 sampai jam 5. Gitu. Genengan hasilnya beda. Gitu. Begitu Mang Budin. Kalau mandor sama tukang ya jelas beda itu mah. Ya kayak murid aja dah, di kelas yang sama, pelajarannya sama, jam belajarnya sama, gurunya sama. Ngapa ada yang pinter, ada yang setengah pinter, ada yang kurang pinter, begitu. Padahal kalau emang berdasarkan usaha dia, harusnya semuanya sama. Gitu. Genengan usaha satiri yang pesantrennya 20 tahun,
dibanding saya yang pesantrennya 2 hari. Kalau emang apa yang kita dapatkan tergantung usaha kita, ya tentunya Ustaz Satiri lebih pintar dari saya. Harusnya. Tapi ternyata nggak begitu. Apa yang kita dapatkan bukan dari hasil usaha kita. Kalaupun kita usaha, itu cuma sekedar menjalankan perintah Allah untuk beraktivitas. Tapi itu tidak menentukan hasilnya. Lah Bang Ipul SPDI, sarjana pemberian dosen insya Allah. Lah saya kagak pakai ada gelar SPD-nya. Gini kan kalau diadu, coba dah kita adu, saya Bang Ipul. Udah tuh. Makanya tadi apa yang kita dapatkan bukan dari hasil usaha kita. Kalau emang semuanya berdasarkan hasil usaha kita, ya tadi siswa itu nggak ada yang kurang pinter gitu, nggak ada. Karena semuanya belajarnya di tempat yang sama, di waktu yang sama, gurunya sama gitu. Udah tuh. Jam 2 lewat udah, terusin ini. Sebelum saya tutup kali, Bang Mak, Pak Ketua, nambahin cukup. Udah tuh, jelas, ngomong jelas ya. Jadi tanamu jangan diartin tidur ya. Jangan diartin tidur, tidur lagi. Hah? Iya, katanya, wah ini dia imannya sempurna nih, pagi udah tidur sih. Dah, kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.